kesempatan untuk bertanya. Ada sih adanya buku. Tunggu, pertanyaannya belum ada. Anunya kesempatan kesempatan untuk bertanya ya, supaya adil. Ya, nanti saya akan pilih untuk pertama satu ya. Nah, saya hitung sampai 3 kali. Pertanyaannya kepada siapa dan sampaikan identitasnya siapa. Yang mic dari panitia ada siap? 1, 2, 3. 1, 2 belakang sana. Itu ya itu. Nah, itu. Ini 3. Ini ya ini depan nih kecamatan. Ya. Kita mulai dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilman Asyati dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan menanyakan kepada ini Pak Budi, Mas Ogi, Mbak Septi. Menanyakan kepada Pak Budi. Pak Budi. Ya, tentang manajemen informasi. Terus polusi udara juga mungkin berbahaya. Nah, sebaiknya tanah pada tempat seperti itu digunakan untuk apa? Kalau untuk pemukiman itu cukup berbahaya, itu digunakan sebaiknya untuk apa? Seperti itu saja. Terima kasih. Ya. Kedua, tadi saya dulu dari sini. Nah, itu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel dari Riau. Saya ingin tanya ke Mas Ogi, apa yang bisa kami lakukan sebagai biro sanitasi yang merupakan agen perubahan dalam hal pembangunan ini? Yang seperti Mas Ogi bilang tadi, itu hanya adalah hal-hal yang akan berdampak pada jangka panjang, bukan jangka pendek. Dalam jangka pendek, ada tidak yang bisa kami lakukan sebagai biro sanitasi dalam hal pembangunan ini? Sekian ya, terima kasih. Oke, ini tadi siapa? Mbak? Saya Vina dari Provinsi Bengkulu. Jadi saya mau nanya sama Kak Ogi. Kan Provinsi Bengkulu itu letaknya di dekat pantai. Jadi apa sih dampak bencana yang terjadi kalau di pemukiman pantai? Habisnya tadi yang dibahas di pedesaan, di perkotaan terus. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang ini. Perkenalkan, nama saya Lamnya. Saya perwakilan dari Kalimantan Tengah. Saya ingin bertanya kepada Mbak Septi ya. Itu mengenai rumah susun sederhana sewa tadi. Bagaimana jika orang yang tinggal di rumah susun itu tidak bisa membayar sewanya beberapa tahun ke depannya? Oke, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Masih. Silakan. Satu saja. Untuk memberikan ini kepada penanya-penanya tadi. Ada 4. Ya. Oke, nanti ada sesi kedua. Silakan, Budi. Terima kasih. Jadi dari DIY ya, yang menanyakan kaitannya pemukiman yang dekat dengan mungkin sumber bencana atau apa sumber inilah kebisingan ya, kebisingan. Jadi kebisingan dan juga mungkin karena ini yang ditanyakan adalah dekat lampu merah ya. Jadi kira-kira seperti apa, bagusnya untuk apa ya. Kalau kita bicara bagus ya, idealnya mestinya jangan tinggal di daerah tersebut ya. Tapi kalau memang sudah punya rumah di situ ya tentunya harus bisa mengatur ya, artinya karena setiap hari kena bising ya udah pasti nanti akan berdampak kepada emosi kita ya, kita akan stres ya, kemudian tingkat emosinya tinggi ya, dan akhirnya berdampak kepada hipertensi ya. Kalau hipertensi ini tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya adalah penyakit jantung. Jadi
kenapa di kota-kota besar banyak mengidap penyakit jantung ya. Jadi salah satunya adalah ya mungkin kalau memang tetap harus tinggal di situ ya mungkin sering-seringlah refreshing ya. Jadi makanya kenapa orang Jakarta sangat senang kalau pas ada liburannya di Bogor, di Puncak ya, karena memang dia cari ketenangan ya, dengan tingkat stres yang tinggi, apalagi dengan pemukiman yang padat, kemudian dengan sumber pencemar yang tinggi juga, tentunya ini akan berisiko kepada kesehatan kita ya. Nah, tentunya ini idealnya apa? Ya idealnya ya jangan tinggal di daerah yang bising ya, tapi kalau Jakarta agak susah ya. Jadi artinya apa? Yang penting kita mengurangi dampak dari kebisingan, dampak stresnya, dan juga mungkin dampak pencemarannya. Karena tentunya kalau kita tinggal di dekat lampu merah ya, di situ akan banyak juga terpapar karbon ya, monoksida. Kemudian juga dari aspek belerang oksidanya itu kan dari buangan dari energi yang dibuat dari fosil ya, misalnya bensin ya, di situ pasti akan tinggi ya. Kita ada beberapa penelitian ya di beberapa pemukiman yang berdekatan dengan tempat pemberhentian atau lampu merah misalnya, itu ternyata masyarakat kasus penyakit hipertensinya tinggi. Jadi sekali lagi tentunya kalau bisa jangan tinggal di daerah tersebut ya. Kalau tetap harus tinggal di situ ya tentu harus bisa mengurangi waktunya ya, artinya tidak harus bisa memanage lah, mengurangi waktu tinggal tersebut ya. Kalau kebijakan tadi udah jelas ya, kalau 85 desibel mungkin bisa 8 jam tinggal di rumah tersebut. Tapi kalau sudah lebih dari itu tentunya harus tidak boleh lebih dari 8 jam ya. Jadi artinya kita bisa memanage kalau harus tinggal di situ, tapi idealnya adalah tidak tinggal di situ. Kalau misalnya diperuntukkan untuk apa ya, idealnya ya mestinya jangan untuk tempat tinggal lah ya. Dari situ kalau diperuntukkan untuk taman mungkin itu lebih bagus ya, taman kota lah misalnya, itu lebih bagus ya, karena di situ jelas akan mendukung ya pola-pola untuk menekan dari mungkin timbulnya penyakit-penyakit yang berdampak kepada kesehatan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya selanjutnya ya dari Rio, Adek Farel ya, Adek Farel. Ini pertanyaannya luar biasa nih, efek jangka ke depan ya. Sementara adik-adik sini semua sebagai duta daripada Jambore Sanitasi, begitu Pak ya. Ini bagaimana? Apa peranan kita semua? Jadi begini adik-adik, yang penting untuk kita itu, yang pertama adalah sekarang kita tahu dulu. Sekarang semua di sini adik-adik sudah tahu. Jadi bagaimana pentingnya masalah kesehatan, bagaimana pentingnya masalah bangunan gedung itu, supaya aman, sehat, nyaman dan mudah. Gitu. Bagaimana tadi permukiman, kita tahu dulu. Setelah tahu kita sadar, oh ternyata seharusnya itu, sebaiknya itu adalah kita harus sehat, bangunan harus aman, nyaman, dan mudah gitu kan. Permukiman harus seperti itu. Kita tahu. Setelah kita tahu, hal yang kecil kita tahu, kita sampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin saat ini belum beruntung. Karena adik-adik yang ada di sini adalah terpilih sebetulnya. Bayangkan teman-teman di sekolah adik-adik itu yang tidak punya kesempatan ke sini. Adik-adik bisa menyampaikan kepada teman-teman pengalaman adik-adik di sini gitu kan, kepada lingkungan teman-teman, bagaimana ilmu yang ada sampaikan di sini itu bermanfaat buat teman-teman. Kemudian kepada keluarga, orang tua gitu ya, ada ceritakan pengalaman di sini. Sehingga apa, barangkali selama ini keluarga kita masih lupa gitu ya, katakanlah masih lupa bagaimana rumah yang sehat itu tadi disampaikan. Masalah kecoa, ya, masalah tikus, itu nggak sehat, itu harus dibasmi atau harus ada tindakan, gitu ya. Seperti itu sanitasi ya. Jadi kalau masalah bangunan tuh, oh, mah harus ada IMB-nya rumah itu loh, karena dengan adanya IMB, nah nanti rumah kita dikasih tahu persyaratannya oleh pemerintah harus begini, nanti rumah kita jadi aman, sehat, nyaman dan mudah, gitu. Nah itu. Kemudian selanjutnya lagi yang ketiga nih, setelah adik-adik tahu, adik-adik sadar,
Mungkin adik-adik punya keinginan, wah suatu saat ke depan saya pengen jadi insinyur sipil, pengen jadi sarjana sipil, pengen jadi sarjana penyehatan lingkungan, pengen jadi arsitek, karena tahu oh ini ilmunya sangat luar biasa, manfaatnya untuk kita semua gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk adik Farel ya dari Rio. Kemudian untuk adik Vera ya, Vina dari ada yang imut ini dari Bengkulu ya. Tanyaannya tadi disampaikan perkotaan, perdesaan. Saya ini anak pantai ke Ogi gitu ya. Kalau anak pantai kan cinta damai gitu kan. Ini apa nih gitu kan? Kalau kita lihat ya tadi cerita sebetulnya ada di videonya Ring of Fire itu. Jadi kalau ada Ring of Fire itu salah satu efek gitu ya, kalau atau dampak gitu kalau terjadi gempa bumi di laut gitu, ada tsunami tadi kan ada kan? Tsunami datang, habislah pemukiman kita. Nah kalau kita ini bangunan gedungnya andal, katakan andal tadi aman, sehat, nyaman dan mudah. Nah itu pemerintah akan memikirkan, memang peruntukannya atau bangunan kita itu boleh di pantai itu jaraknya dari pantai itu berapa sih gitu. Nah kita harus ikuti itu. Nanti pemerintah daerah yang menginformasikan, jangan terlalu dekat gitu. Harus berapa jaraknya. Sehingga kalau ada katakanlah tsunami begitu, ada punya kesempatan melarikan diri nanti kan kabur gitu kan, ada tsunami, jangan malah kita ada pantainya surut kita deketi cari ikannya, kan jangan ya. Begitu itu ada tanda seperti itu, begitu dari nanti BPBD ya, BPBD ada alarm ada dari televisi early warning system, peringatan dini bahaya ya, gitu kan. Nah cepat melakukan evakuasi atau lari. Itu kalau yang di pantai tadi. Tentunya juga selain di pantai ya sama masalah pantai dengan masalah di perkotaan, masalah sampah, masalah sanitasi itu sama saja sebetulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk adik dari Bengkulu ini. Mungkin itu. Terima kasih. Nanti dari siapa namanya panggilnya? Panjang sekali namanya, nggak ada yang pendek. Oh juga pendek. Oke. Tadi terkait Rusunawa, tadi seperti yang kakak sampaikan bahwa kita dalam membangun itu selalu ingat aspek keberlanjutan, jadi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi pembangunan Rusunawanya sendiri itu sebenarnya menjawab dari sisi lingkungannya, jadi dari perbaikan lingkungan permukiman dari yang kumuh menjadi lebih tertata lagi. Nah sekarang dari aspek ekonominya, kita membangun Rusunawa tidak hanya asal membangun lokasinya di mana, kita juga lihat dulu ke masyarakatnya di sana mayoritas pekerjaannya apa. Gak mungkin kan kalau misalnya memang gak sama sekali gak punya penghasilan. Mungkin kalaupun tidak ada, kita juga harus bisa ciptakan lapangan usaha buat mereka yang akhirnya mereka punya pendapatan, punya income yang akan mereka gunakan untuk membayar sewanya. Itu sewanya kita sudah perhitungkan. Tarif sewa itu berbeda-beda antara Rusunawa yang satu dengan yang lain tergantung pola masyarakat yang tinggal di sana. Jadi sudah kita perhitungkan bahwa mereka mampu untuk membayar sewanya. Dan itu memang tidak selamanya mereka akan tinggal di situ. Jadi diharapkan dengan meskipun uangnya itu tidak hanya habis untuk membayar sewa saja. Jadi kita sudah perhitungkan sehingga mereka masih bisa ada sisa untuk mereka tabung untuk kemudian mereka membangun atau membeli rumah yang lebih layak lagi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup ya. Nah, round kedua nih. Ini karena adanya buku, ya, belum dibuka udah ngacu. Nanti karena adanya buku, saya mohon maaf ya. Yang dari Jogja, Rio, Bengkulu, Kalteng jangan nanya lagi. Nanti bukunya ini ya. Ini kasih ke yang lain. Oke, turun lo, biar ayo. Curi start. Jangan curi start. Tuh biasanya ontek. Ya, 1, 2, 3.